Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Bos Nabos. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel saya. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya menerima request dari kawan dari media sosial Facebook, cara memipihkan atau menempa bilah itu supaya cepat. Tekniknya seperti ini kawan-kawan. Yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, yang paling berpengaruh adalah palu. Palu yang besar saya ini ada dua. Yang pertama bentuknya ini tembung dan bentuknya memanjang. Oke. Ini berguna untuk memipihkan. Dan yang kedua adalah datar. Dia datar, tapi bentuknya besar, agak pendek. Dia berfungsi untuk menghaluskan. Jadi dua palu ini berbeda fungsi. Apakah satu palu bisa untuk memenuhi keduanya? Saya rasa tidak bisa. Dari orang sini, orang kampung saya ini bilang yang ini buat menempa itu kecil. Jadi kalau teman-teman menempa terus ada bekasnya itu dia kan kecil. Orang sini nyebutnya nonong, buat gepuk. Nah, yang kedua ini dia permukaannya lebar, dia rata. Jadi kalau hasil tempaan ini dia berkelok-kelok bergelombang, dihaluskan dengan palu ini. Nah, terus untuk palu-palu lain dia adalah tambahan. Palu-palu yang agak kecil-kecil ini dia biasanya saya gunakan berfungsi untuk membentuk. Lalu saya untuk membentuk ada 4. Ini matanya berbeda-beda, ini jarang saya gunakan. Ini ada yang kecil, ada yang sangat tembung tapi dia kecil. Terus ada juga yang sangat lebar. Nah, ini gunanya untuk membentuk. Tapi yang utama untuk kawan-kawan pemula menempa bilah, cukup punya dua ini saja sebenarnya sudah cukup. Tapi untuk kemudian kebutuhan khusus nanti untuk membentuk bilah-bilah kebutuhan khusus, kawan-kawan juga harus mempunyai palu-palu yang digunakan untuk membentuk bilah. Nah, sekarang saya akan praktekkan. Ini bilah per, tidak usah besar-besar. Saya akan mempraktekkan bilah per ini akan saya jadikan pisau dengan model seperti ini. Ini nanti didentang. Jadi didentangnya ini modelnya seperti ini, tapi pelanggan saya itu mintanya agak panjang. Nah, dengan bahan yang ngepres, kalau ditempa bahan ini sangat amat cukup. Tebalnya ujungnya hanya 2 mili. Terus pakalnya ini sekitar 4 mili. Dan memipih ini per cap mata, per Jerman cap mata. Terus tekniknya bagaimana? Kawan-kawan simak, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan mempraktikkan cara agar cepat, agar menempa bilah itu cepat. Ya cepat pipih, ya cepat bisa membentuk. Yang kedua, trik atau ilmu menempa besi yang pakai teori, bukan asal-asalan.
Jadi untuk kawan-kawan banyak saya lihat di postingan-postingan di media-media sosial, belajarnya itu tanpa guru atau belajar hanya sekedar melihat konten orang. Dia taunya bentuknya aja, tapi tidak tahu trik bagaimana kok bisa menempa seperti ini. Jadi kalau ada ilmunya, maksud saya itu menempa itu ada ilmunya. Jadi kita harus belajar ilmu itu, tidak asal melihat bentuknya saja. Karena struktur yang saya pelajari dari pendahulu saya, struktur logam yang kita tempa memang menggunakan teknik dan tidak menggunakan teknik akan berbeda. Kalau kalian hanya melihat video tidak bisa merasakannya, tapi kalau kalian sudah memegang dan mengasah, memakai, baru kalian akan tahu bedanya. Oh, ini ditempa oleh orang yang bisa menempa, benar-benar bisa menempa, tahu ilmunya. Dan ada yang asal, maksudnya asal jadi pisau. Ini kunci dari pisau sebenarnya untuk orang sini. Pisau itu akan terlihat bagus jika sudah melewati kisaran waktu 1 tahun pemakaian. Kalian menggunakan pisau baru kelihatan bagus kalau kalian sudah menggunakannya kerja setidak-tidaknya 1 tahun. Keawetan bilah, ketahanan bilah itu akan terlihat di waktu-waktu 1 tahun itu. Tapi kalau kalian hanya membeli pisau, maaf, dari gambar dan bentuknya kalian pakai untuk kerja, tidak semuanya itu kualitasnya bagus. Kecuali kalian membelinya untuk koleksi, kalian membeli pisau untuk pajangan, itu menurut saya tidak usah baja yang keras, tidak usah baja yang bagus, besi aja bisa kalau untuk pajangan. Tapi kalau kalian membeli pisau itu untuk kerja, memang ya cari pisau-pisau yang kualitasnya itu bagus dengan teknik yang sudah dikuasai oleh pengrajinnya. Mengingat obrolan kali ini, saya teringat kemarin saya sudah menjelaskan di video saya sebelumnya, yang mempengaruhi pisau atau bilah itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah bahan, yang kedua adalah proses. Kalian bisa melihat, bagi yang baru mengikuti channel saya, kalian bisa melihat video saya sebelum video saya ini. Oke, tidak usah berlama-lama. Yang kurang jelas bisa nanti komen di bawah kolom komentar video saya kali ini. Saya akan mengajari triknya, jadi tidak hanya teori tapi juga praktek. Untuk yang dekat dari Tulungagung, utamanya dekat-dekat dengan Tulungagung, bisa Blitar, Kediri, Trenggalek, ataupun Nganjuk, Ponorogo, Malang, yang mau mampir ke sini, mau belajar di sini, silahkan, saya open, saya terbuka, sharing, tambah wawasan, atau belajar-belajar dari empu-empu yang menjadi pendahulu saya, bisa langsung datang di sini. Alamat saya di Desa Gundang, Kecamatan Gundang, Kabupaten Tulungagung. Di sini ada 4 desa pengrajin pisau. Jadi tidak kalah tuanya dari daerah-daerah lain. Empu-empu yang tua-tua yang ilmunya sudah cukup mumpuni banyak di sini. Kalau kalian mau belajar dari saya, silahkan. Pengen yang lebih dari saya juga saya tunjukkan nanti. Sekarang kita akan praktek saja. Yes. Untuk tambahan kawan-kawan, saya menggunakan arang ini adalah arang kayu keras. Biasanya arang-arang dari ranting-ranting kayu sono maupun jati. Ini arangnya ini berbobot. Jadi untuk menempa, memijar, dia menggunakan arang yang berbobot.
Bedanya apa dengan menyepuh? Kalau menyepuh biasanya saya tidak menggunakan arang yang berbobot. Saya menggunakan arang yang ringan. Biasanya kan arang ringan itu terbuat dari kayu-kayu yang empuk. Nah, untuk menempa, memijar, kenapa kok harus arangnya itu yang seperti ini? Dia strukturnya padat kawan-kawan, berbobot. Nah, tujuan utamanya adalah kalau angin yang keluar dari blower, saya memakai blower 2,5 in, 2,5. Jadi kalau kita hidupkan blower dengan full angin, dia arangnya ini tidak terbang. Terus panas yang dihasilkan pada media pembakaran itu juga maksimal. Itu alasannya. Saya akan membakarnya. Nanti saya akan kasih tahu suhu tempa. Jadi jangan terlalu kuning. Semoga di kamera nanti bisa terlihat jelas. Kalau tidak jelas ya silahkan main saja ke sini. Nah, lebih dekat videonya, kelihatan kawan-kawan. Nah, untuk yang bagian sini ini kan agak kekuningan tadi, yang sini merah. Yang bagus untuk tempa yang mana? Yang merah ini. Jadi kalau kekuningan dia terlalu lunak, bisa mengakibatkan strukturnya di kita tempa pun nggak maksimal. Terus kalau kalian sudah tahu warna tempanya, biasanya ini teknik orang sini biasa menyebutnya nyesak. Nyesak itu disesak menggunakan palu yang datar, terus kita tempanya seperti ini. Jadi struktur logamnya itu memadat ke bawah, bukan langsung kita tempa seperti ini. Jadi hasilnya pun akan berbeda. Kita nempanya pun tidak boleh sini terus tengah terus ujung, itu juga tidak boleh. Jadi berurutan, sini terus berurutan, kelihatan? Oke. Nah, kalau dari depan ya sama, depan mundur ke belakang dikit-dikit sini. Tidak boleh nempas sini terus sini, kembali lagi sini, kembali belakang, depan, belakang, depan, tidak boleh. Jadi kita harus menempanya berurutan. Nah, kita akan menggunakan depan. Saya juga lupa menjelaskannya. Ibarat kita sudah punya bayangan membuat pisau seperti ini bentuknya. Ini yang untuk mata bilahnya. Jadi mata bilahnya itu kita tempa dulu, jangan pungungnya, tapi mata bilahnya dulu. Nah, ini kalau jadi pisau ini nanti arahnya ke sini. Oke. Jadi untuk yang atas kita harus ingat pipiling kita, yang atas nanti kita buat mata tajamnya. Terus nempanya seperti tadi berurutan. Kalau sudah warnanya hitam, kita harus cepat bakar lagi. Jadi tekniknya menggunakan kecepatan tangan. Oke. Kalau untuk ibaratnya seperti ini. Ini kan panjangnya 20 pas, kawan. Ini kisaran 20 atau 19. Kita membuat pisau model seperti ini dengan paksi. Minimal kan nanti sekitar 6-7 cm paksinya. Kita sesek dulu memanjang. Kita tempat dulu seperti ini biar dia juga memanjang. Kalau sudah panjangnya itu lebih,
kita angan-angan saja segini, kita tempelkan kemalnya. Oh, kalau panjangnya sudah pas, nanti kita buat paksinya belakangan. Yang penting dari atas ke bawah dulu, itu untuk teori saya. Oke, penjelasannya sekian ya, saya akan praktekkan. Semoga nanti untuk praktek saya tidak akan berbicara, kalian sudah mengerti apa yang saya kerjakan untuk tempaannya yang sini. Oke, sudah kita lihat kan detail saya menempa. Untuk tambahan lagi kawan-kawan, ada dulu pernah orang itu menanyakan kenapa kok di istilah dilubangi. Lubangnya ini fungsinya untuk apa? Yang pertama, saya bisa berdiri. Jadi tempat duduk dan berdiri itu lebih kuat tempat yang berdiri. Yang kedua, kenapa saya lebih suka dilubangi daripada yang di atas? Yang pertama adalah efisien tempat. Jadi tempatnya tidak usah yang lebar. Papan saya kecil, hanya 2 meter, tidak ada. Terus yang kedua adalah kalau kita nempak itu dilubangi, kaki itu dingin kawan-kawan. Jadi kaki ini dingin, enggak meluap panasnya ke bawah sini. Jadi tetap dingin. Meski nempa seharian tetap dingin. Biasanya empu-empu sini menggunakan teknik lubang daripada alas tempa yang dinaikkan ke atas. Seperti itu. Oke, saya akan praktek. Tidak ada lagi, semoga tambahan lain.
Wes.
Oke kawan-kawan, kalau mau lihat hasil detailnya seperti ini, saya pindah biar terkena cahaya. Ini dia, ini rata. Nah, untuk sudut ini nanti kita buat ketajaman. Nah, dari tajamnya ini tidak tipis sekali tidak, tapi saya sisakan untuk mata tajamnya seperti ini. Nah, untuk punggung, nah ini juga rata dan tidak kalah pentingnya harus lurus sekali. Nah, punggung dan mata bilahnya lurus kawan-kawan. Nah, untuk ke ujung dan pangkal, ujungnya ini tipis, semakin ke pangkal semakin tebal dia. Nah, ini juga rata, ini rata, terus lurus. Untuk tempat, kalau kita menempa awalnya sudah lurus seperti ini, insya Allah nanti untuk penyepuan dia akan lurus. Jarang sekali kalau orang sini nyebutnya molat. Molat itu bengkong ataupun seperti tim liuk. Paham maksud saya kawan-kawan? Nah, oke. Tekniknya seperti itu tadi. Itu tadi saya menempa, saya lambatkan agar kawan-kawan itu tahu. Kalau saya menempa berurutan, umpama saya menempa ujung turun harus berurutan. Tidak boleh menempa itu ujung pangkal itu tidak boleh. Terus menempa itu kalau sini ya sini, umpama ini kiri ini kanan, ya ini kiri terus, kanan terus. Harus imbang, kiri kanannya harus imbang. Kalau kiri kanannya tidak imbang nanti kepadatan atomnya itu tidak sama. Nah, kalau kawan-kawan bertanya kenapa kok ini saya pakai air itu mengeluarkan kerak-keraknya ini. Sisa-sisa pembakaran di logam ini kan ada kerak-keraknya pasti ya. Saya kasih air itu keraknya itu lepas sendiri. Jadi sudah halus, tidak ada lubang-lubang. Biasanya untuk pandai-pandai pemula itu tempatnya lubang-lubang. Nah, triknya seperti itu. Terus memukulnya itu terkadang tidak berurutan. Kesalahan utamanya seperti itu biasanya yang saya amati. Punggungnya juga tidak ditempa. Punggung dan mata bilahnya itu tidak ditempa, tidak disesak. Kalau orang sini bilang digejoi tak, tidak disesak. Jadi kalau diasah nanti bisa kelihatan hasilnya. Sekian kawan-kawan. Semoga ilmu saya kali ini bermanfaat. Silakan ya kawan-kawan yang masih pemula menempa bilah menggunakan trik saya, ataupun yang belum paham bertanya langsung ke saya, bisa lewat komen ataupun jalur WhatsApp. Kawan-kawan yang dari Facebook juga bisa inbox di Messenger. Untuk pembahasan video kali ini saya akhiri. Semoga kawan-kawan tetap diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam setiap usahanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.